Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tapen beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak dan Ramil maupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ustadz Musabihin selaku pembicara, yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam acara malam hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, marilah kita berikan rasa puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat sempat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya
selaku atas nama ketua panitia juga ketua takmir Masjid Baitul Taqwa mengucapkan terima kasih yang pertama untuk segenap panitia pelaksanaan yang sudah merencanakan terus agar terlaksananya pada pelaksanaan pada malam hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah bersedekah baik berupa uang maupun berupa barang sehingga acara pengajian pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, agar kita semua itu mencontoh akhlak-akhlak beliau. Yang ketiga, yaitu meningkatkan dan ukhuwah Islamiyah untuk silaturahim. Yang keempat adalah thalabul ilmi. Nanti panjang lebarnya akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Musofihin berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu meningkatkan dan mempererat ukhuwah Islamiyah untuk tema pada malam hari ini. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami juga segenap panitia memohon maaf apabila pelaksanaan pengajian pada malam hari ini banyak sekali kekurangannya. Saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyono selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan semuanya. Memasuki acara ini, mari kita dengarkan bersama-sama ceramah yang dilanjutkan dengan doa bersama oleh Bapak Kiai Haji Musofihin kepada Bapak Kiai Haji Musofihin saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'addana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Al-ayah hamamahdi. Hadirat mutaramin, para sesepuh, para bini sepuh, Bapak Ibu, para kesepuhan, para kiai, saya sedang yang muliakan, kita hormati, kita takdimi, rahimakumullah. Menjadipun Bapak Kepala Desa Tapen, dalam saperangkatipun yang kita hormati, kita muliakan dan kita beri istri aturan-aturan ibu dan Ramil Kecamatan Manadadi yang mewakili Pak Yahya,
luar biasa, malam-malam si dinas ya. Ini adalah termasuk uswah juga ya. Betapa tentara itu profesional sehingga hadir dengan wajah yang berbeda tetapi tetap membaur dengan masyarakatnya. Terima kasih Pak Yahya. Tentu para panitia, Mas Mulyono ini yang jadi panitia sekaligus takmir Masjid At-Taqwa. Yang kami hormati segera panitia jajarannya, semuanya saja ibu bapak tidak dapat kami sebut satu persatu yang kami hormati, rahimakumullah. Tak lupa para pemuda, para pemudi yang hadir di malam ini yang saya banggakan. Puji syukur monggo kita ucapkan kepada Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa dalam rangka bersama-sama memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di sini semuanya akan mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini semuanya ahli surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, inilah qadarullah, malam ini kami bisa silaturahim dengan ibu bapak semuanya. Karena kemarin Pak Mulyono, ada Pak Warno, ada Pak Slamet, ya, rawuh Karangkemiri timbali saya untuk bersama-sama memperingati Maulid di Taban. Alhamdulillah, ini satu keberkahan untuk kita. Terutama saya merasa senang dan saya bisa ketemu panjenengan dalam satu acara yang sangat-sangat istimewa. Karena acara ini adalah silaturahim, taklim, lebih-lebih kita dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka acara inilah yang insya Allah satu acara, satu kegiatan yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi Pak Mulyono sudah menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang kita dapatkan. Jadi belum apa-apa saja, insya Allah kita sudah mendapatkan itu semuanya. Apa itu yang pertama? Kita mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah berbicara cinta, apalagi cintanya Dr. Gus ya, kira-kira kalau orang Jepang itu istiqomahnya itu luar biasa, disiplinnya luar biasa. Kalau dia mengatakan cinta, itu kalau simbol cinta biasanya burung merpati. Merpati itu selalu setia. Pak insya Allah yang hadir di sini di hatinya pasti ada kesetiaan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ini tema yang pertama saudara luar biasa. Jadi kita hadir di sini semuanya berproses membangun cinta kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Muslim dilarang mencintai apapun, istri, anak, kekayaan, jabatan, ya, itu melampaui cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita hamba Allah, kok sampai cintanya kepada sesama manusia, kepada jabatan, kepada harta melampaui cintanya kepada Allah dan Rasulnya, berarti cinta kita belum benar.
Ingat itu, cinta kita belum benar. Maka hari ini dengan peringatan Maulid, semoga kita akan menambah kekuatan cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kita ingat, maka setiap kali kita ngaji taklim itu biasa kita berbaiat dalam hati. Baiatnya biasa diucapkan raditu billahi robba. Saya ridho, saya bangga, saya marem Allah Tuhan, begitu. Wabil Islami dina, saya mantap, saya ridho Islam agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya marem, saya ridho, saya mantap, saya bangga bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan utusan Allah. Itu Pak Bu, maka kita selalu diingatkan iktikad kita, hati kita, agar kita yang pertama dicintai adalah Allah sebagai wujud kalian Islam dan juga cinta kepada Rasulullah. Maka bismillah, dengan kita memperingati Maulid, semoga kita, hati kita yang tadinya lupa, kelalaian, bahkan rata-rata saya nggak tahu ini. Kalau saya itu, ya saya rasakan udah sedang kerja, kayaknya kayak gila kerja. Orang ikutan Kanjeng Nabi, ikutan apa? Apalagi mungkin yang sedang asik menduduki jabatan, sedang asik apapun, lupa itu semuanya. Maka dengan Maulid semoga kita selalu mendahulukan cintanya kepada Allah dan Nabi-Nya. Ibu bapak, berbicara cinta itu indah sekali. Pernah Rasulullah menyampaikan hadis tentang hari kiamat. Saat Rasulullah cerita hari kiamat, semua sahabat yang hadir semua menundukkan kepala. Betapa takutnya tentang kiamat itu. Maka orang yang spesialis cinta, spesialis cerita tentang hari kiamat, itu namanya ada Jamil At-Tariq. Itu guru besar di Arab Saudi. Kalau sedang berbicara cinta, itu sampai yang laki-laki itu sampai orgasme, Pak. Kenapa orgasme, betul? Jadi kalau sedang berbicara ayat cinta, ya, bagaimana orang bercinta, bagaimana orang bersaudara, itu sampai orgasme. Karena hebatnya dia menyampaikan. Sebaliknya kalau dia sedang berbicara tentang hari kiamat, itu orang yang mendaratkan sampai pingsan dan semaput ketakutan. Itu Syekh Jamil At-Tariq. Zaman Rasul pernah cerita tentang hari kiamat. Orang-orang semua tunduk semua memperhatikan. Tapi ada satu orang Badui yang tiba-tiba interupsi dan nyelonong takon. Dan Rasulullah sudah mencerita banyak tentang hari kiamat. Orang Badui bilang begini, ya Rasulullah, engkau menceritakan tentang hari kiamat dengan berbagai persoalan dari kiamat. Jadi kiamatnya kapan ya Rasulullah? Sehingga saat bertanya kayak gitu, sahabat itu jadi jengkel, sebel. Mau memperhatikan cerita tentang kiamat, malah alasan nyolong Rasulullah betul-betul ceritanya. Jadi kapan sih kiamatnya? Dasar orang Badui, mohon maaf, tidak punya etika, tidak punya akhlak, interupsi hanya tanya begitu. Tapi kata Rasulullah itu adalah panutan kita, akhlaknya sangat mulia. Meskipun pertanyaannya tidak disukai oleh sahabat, apa jawab Rasulullah? Hei Badui, kau tanya tentang kapan kiamatnya. Sebenarnya kamu sudah persiapan apa sih? Kalau nanti kiamat terjadi. Jadi jawabannya tidak iya atau tidak, tapi menjelaskan iya terjadi. Cuma pertanyaan balik, Badui, jadi kamu sudah persiapan apa sih kalau nanti kiamat sudah terjadi? Jawaban
Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apapun. Sholat saya pun hanya sholat wajib tok, gak pernah sunat, gak pernah apa-apa, wajib tok ya Rasul. Puasa saya juga puasa wajib tok, itu pun kadang mereka berantakan kecutera kata. Yang mati-mati ya. Jarang saya sholat sunnah, puasa sunnah ya Rasul. Tetapi Rasul, saya itu punya modal cuma cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Antum tadkhulunal jannata ma'a habibani." Engkau akan masuk surga bersama orang yang engkau cintai. Inilah hadis yang paling masyhur dan sahih. Maka Anas bin Malik mengatakan, hadis inilah hadis yang saya banggakan. Selama ini saya baru merasakan betapa ada hadis yang sangat menyejukkan hatiku. Meskipun tidak punya modal sholat banyak, meskipun tidak punya modal puasa sunnah banyak, tetapi hanya dengan modal cinta Allah dan Rasulnya, jaminannya masuk surga bersama yang dicintai. Maka tidak berlebihan Bapak Ibu, kalau malam ini panjenengan tenaganya, pikirannya, waktunya dicurahkan ke sini sebagai wujud jenengan mahabbah cinta pada Rasulullah. Semoga jenengan termasuk golongan yang pertama mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma penak naboten Bu, syaratnya mung seneng tok bae niku arep dijamin mlebu surga bareng karo Kanjeng Nabi. Cinta yang pertama. Maka kalau panjenengan kepengen cinta dengan kebaikan, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah membangun kebersamaan, jadi tungannya gampang. Tungannya apa betul? Dan sholat istiqomah, hatinya selalu cinta datang Kanjeng Nabi. Gampang betul? Sakit betul? Cara kula usah ndak dungane. Dungane Allahumma paksa. Udah Allahumma paksa. Jenengan itu kadang mari masjid sebel, dipaksa dulu. Bangun pagi sebel, dipaksa dulu. Nanti Anda paksa, lama-lama kulina. Setelah kulina akan tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta. Itu sebenarnya konsepnya sederhana. Makanya dulu Pak Bu, nek jenengan ngaji, saya ingat itu bahasa dulu kalau ngaji, tahiyat kudu tangannya kudu lurus kalau dengkul. Nek kemajuan pun tangannya ditugel. Nek kemengguran pun dengkulan dipapral. Itu kan metodenya orang lama dulu, dan metode itu gak salah Pak. Karena apa? Dengan kemajuan kemudian dipasangkan. Nah kalau pas bukan kemunduran mutlak dengkul ya sedih. Dan kalau itu metode itu pas banget untuk saat itu. Lah kalau sekarang diterapkan mesti apa? Rasa sembahyang bukan kotaan kemajuan ditugel. Kemungkinan bukan sikile ditugel, mendingan orang lakoni. Kalau sekarang kan begitu. Berarti ini adalah metode. Ternyata metode zaman dulu, zaman sekarang selalu berkembang. Maka kalau kepengen kita itu selalu update, ya sudah yang paling update yo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, coba lihat sirah Nabawi Pak. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling gagah, orang yang paling ganteng. Tapi tak kalah jejeran kalau Pak Lurah kalah sepedek tok, orang yang dapat-dapat kan, sepedek tok. Beda kalau dengan Nabi Yusuf, nek jajar karo wong liyane kebalat ala kabeh. Tapi Kanjeng Muhammad
Jajaran kalau siapapun tetap lebih unggul, tapi sedikit sekali. Terus begitu. Artinya apa? Muhammad Rasulullah itu selalu menyesuaikan, ya, selalu memahami situasi, tidak pernah membuat jomplang. Itulah Nabi kita. Makanya dengan kita belajar tentang sirah Nabi, semoga kita itu bangkit rasa mahabbahnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ciri-ciri orang yang mahabbah, orang yang cinta, tentu yang pertama sering menyebut asma Nabi. Jadi percuma Pak Bu dengan kamu umat kanjeng Nabi, tapi tidak pernah menyebut sama sekali. Bukti cinta yang pertama sering mengucapkan nama Rasulullah. Bahkan jenengan itu wajib sehari semalam membaca sholawat 9 kali. Ini sering saya sampaikan. Siapapun yang sehari semalam membaca sholawat 9 kali, ini berarti bukti dengan cinta kepada Rasulullah. Dan jaminannya pasti masuk surga. Hanya membaca 9 kali membaca sholawat. Itu enteng apa mboten? Sedina sing maca sholawat ping 9 jenengan jaminan masuk surga. Enteng apa mboten? Tapi syaratnya sholawatnya orang mah diborong sekali baca nggak boleh. Mifil. Iya. Subuh maca sepisan, ya tangi kudu maca sepisan. Boleh baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali. Nanti siang bolong baca 2 kali. Tahiyat awal, tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahiyat sudah 3 kali. Nanti menjelang matahari subuh sering ya, huruf samsi atau waqtul asyr baca 2 kali lagi. Jadi 5 kali. Nanti matahari telah masuk baca 2 kali lagi. Mau tidur ini bisa baca 2 kali lagi. 9 kali. Sudah kalau itu dibaca 9 kali selesai. Maka orang Badui mengatakan itu loh Rasul yang saya lakukan itu. Tetapi saya tambahnya cuma cinta Allah dan cinta Engkau ya Rasul. Nanti akan masuk surga. Itu yang wajib. Apalagi tadi ada selamatan dan sebagainya. Yang tidak wajib juga banyak, silahkan. Maka kalau at-taubah ya memerintahkan kita berselawat, memang selawat itu adalah satu-satunya ibadah yang dicontohkan oleh Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang tapan yang beriman, shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kalian berselawat kepada Rasul dan berdoa atas keselamatan Rasulullah. Itulah wujud mahabbah. Apalagi habis sholat membaca tasbih, membaca sholawat dan sebagainya. Silahkan baca di kitab Fiqhul Islam wa Adlu. Lengkap sekali. Habis sholat silahkan baca apapun boleh. Istighfar 3 kali, ya, istighfar 3 kali. Kemudian baca Allahumma antas salam. Kalau hadis riwayat Tirmidzi mengatakan dibiasakan membaca al-mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan yang diawali dengan qul a'udzu birabbil nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Itu adalah 2
dua surat namanya surat perlindungan, Al-Mu'awwidhatain. Itu menurut riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat Ahmad tidak hanya itu, tapi Al-Mu'awwidhat. Surat-surat perlindungan adalah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul hu. Habis sholat ini dibaca. Banyak itu. Coba kalau kurang mantap baca lagi kitab fikih sunnah. Jadi setelah salam sampai itu banyak hitungannya. Jadi kalau bingung mau membaca apa, ya bacalah. Kitab-kitab fikih banyak sekali, hadisnya jelas. Perkara macane harus seru, arep lirik, itu ada contohnya semuanya. Memang yang utama itu adalah sir. Lirik itu yang utama. Kemudian bagi yang memang niatnya biasanya kalau tidak terdengar oleh telinga kurang marem, boleh keras. Bahkan kalau diniati tarbiyah, mendidik jamaah yang tidak bisa wiridan, terus bersilang menghadap jamaah, membacanya sambil jahar, boleh. Baca saja dalam kitab Fiqhul Islam Wadilah. Sehingga kalau kita itu terkadang misalnya daerah-daerah tertentu perkara baca seru itu masalah misalnya pengajian yang karena ada dasarnya ya. Jadi bagi yang membaca sir itu memang keutamaan. Bagi yang membaca keras diniati tarbiyah, selesai itu. Jadi tolong nanti kalau ditambah jangan sampai itu ada bahasa-bahasa itu ya. Jadi berarti ketolong banget orang tua ngaji. Iya, mohon maaf kalau ngaji sudah, makanya Allah selalu mengingatkan dalam firman ini Al-Isra 35. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kanu ulaika anhu mas'ula. Wala taqfu sampai ada gampang tiru-tiru ya, ikut-ikutan ma laysa laka bi'ilm. Sesuatu yang tidak ada ilmunya, enggak tahu ilmunya. Karena ba'inna sam'a sesungguhnya telinga kita, wal basar dan penglihatan kita, wal fu'ad dan hati kita, kanu ulaika anhu mas'ula, semua akan dipertanggungjawabkan. Itu. Makanya kalau sudah berbicara cinta Rasul, ayo ikuti, karena ternyata Rasulullah itu orang yang sangat moderat. Apa Bapak Ibu? Moderat. Tanya Pak tentara itu. Sekarang pemerintah menawarkan yang namanya moderasi beragama. Kenapa? Karena ada Islam kanan, ada Islam kiri. Islam kanan itu namanya Islam tekstual. Nek orang pada kalau teke salah. Soalnya saking ketate ya. Ada Islam kiri, terlalu sembrono, terlalu liberal, kadang ditambah-tambahin dewek. Makanya yang ditawarkan adalah Islam moderat, Islam wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, Islam wasit atau wasit, bal-balan atau wasit. Maksudnya Islam itu agama rahmatan lil alamin, sehingga nggak boleh ke kanan-kananan, nggak boleh ke kirian. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Oh, maaf sekali, jenengan Islam itu rusuhe. Sing paling suwi itu malah Buddha, sing paling suwi itu ya Nasrani Kristen. Bayangkan Rasulullah lahir saja tahun berapa? Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Jadi 570 ya. Masa itu kan Isa Al-Masih. Artinya Islam belum ada, Kristen sudah ada. Kristen belum ada, Buddha sudah ada, Hindu sudah ada. Maka Allah
Sehingga biar kaki ini kita semuanya itu sebelum ada Islam ya kayaknya kayak Hindu kayak Buddha. Maka kalaupun sekarang itu pola ibadah kita itu nyuntuh wong Hindu itu memang bawaan sepanjang tidak meyakini Tuhan selain Allah, maka cara itu adalah cara yang dianggap benar. Maka moderasi beragama maksudnya itu. Jadi kita mesti ada perbedaan kan. Sholat mawon bedanya dengan sholat sunnah. Coba dibaca kita sholat itu. Takbir mawon Allahu Akbar. Anak ngomong Allahu Akbar tangan diangkat. Anak Allahu Akbar angkat langsung bareng Allahu Akbar. Takbir saja sudah 3 kali perbedaan. Belum nanti doa takbiratul ihram itu ada 13. Sing Allahu Akbar kabiro, sing Allahu Akbar ini. Kalau sudah itu kita belajar semua, Pak, berarti pancen Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka jalan yang kita adalah sirotol mustaqim. Caranya jalan tol, jalan lebar. Mau ngambah truk ya bisa, mau ngambah sepeda motor ya bisa, mau ngambah pajero ya bisa. Artinya apa? Siap menerima perbedaan. Yang penting tujuannya satu, limardotillah. Itu. Kalau jalan yang kecil kan tidak bisa untuk tambah truk. Anaknya paling sepeda, anaknya mungkin gerobak, kangkong. Itu namanya bukan sirotol mustaqim, tapi sabil, ya. Bisa jadi ya jalan gang. Islam itu luas, Pak. Tolong jangan disempitkan. Inilah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sering disebut melaksanakan risalah Rasul bahwa Islam datang rahmatan lil alamin. Bahkan surat pertama Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu sudah Rabbil alamin, zat sing mengerani semua alam. Semua alam itu bisa alam setan, bisa alam malaikat, alam manusia, alam hewan. Semua itu Tuhannya satu. Sehingga kewajiban kita harus berbaik-baik dengan semuanya. Dengan hewan juga harus baik, tanaman dengan tanaman juga baik, apalagi sesama manusia. Itu makanya subhanallah sekarang pemerintah itu karena ternyata banyak terkotak-kotak Islam kanan Islam kiri, maka luruskan kali pemahamannya. Syaratnya satu sebenarnya. Maka kalau Umar Said Djoko Aminoto menawarkan konsepnya cuma 3. Satu, sebersih-bersih tauhid. Akidahnya lenceng lurus, yang penting tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah. Sampai arep nganggo apapun silahkan, yang penting dongane maring Gusti. Karena Allah ada di mana-mana, Pak. Yang jenengan ditakoni karo putune, Mbah, Gusti Allah kemudian. Sampai jabe terus. Gusti Allah itu terpundi. Masih rata-rata ngomong Gusti Allah itu kanan dulu. Gimana pakai? Mesti karena iya, jawaban itu gak salah, karena Allah itu adalah Al-Ulya, Maha Tinggi. Sehingga ya bayangan kita, mindset kita Gusti Allah itu dulu, harus mengakui makhluk. Tetapi jawaban itu juga tidak tepat. Karena sampai-sampai Rasulullah mengatakan idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nek kok ditakoni Muhammad tentang di mana Tuhan, jawablah bahwa fa inni qad sungguh Allah itu dekat. Dekat itu bisa di atas,
bisa di bawah, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di depan, dan di belakang. Itu. Ini sering menjadi perdebatan, tapi Quran sudah menjawab. Muhammad, kalau orang Yahudi, orang Nasrani tanya, di mana sih Allah? Katakanlah Muhammad, fa inni qarib, saya dekat. Bahkan ayat yang lain mengatakan anna aqrabu min hablil warid, saya lebih dekat dari tulang leher, sangat dekat. Maka dimanapun jenengan itu ada Gusti Allah. Maka sudah mengatakan sebersih-bersih tauhid, di mana Anda berada harus taat. Ittaqillah ayat umpatuna, takwalah kalian dimanapun dan dalam situasi apapun. Yang kedua, kata rumah saya coba contoh, setinggi-tinggi ilmu. Wong kudu ilmune akeh. Kalau dalam konteks fikih kita harus menguasai madzhabul arba'ah, 4 mazhab, atau muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab, sehingga tatkala orang ibadahnya berbeda dengan panjenengan sampai orang kaget, oh kayak cara imam kae jebule, oh kayak seru nyong lere. Itu ada semua contohnya. Sama dengan sholat tarawih, oh kayak 11, oh kayak selikur, kayak 5 dan sebagainya. Semua itu sudah ada. Makanya nek pengen bijaksana, ya pancen ilmunya kudu akeh, referensinya banyak. Kalau orang tinggi ilmunya, insya Allah orang itu akan bijaksana. Nek luas ilmunya, pasti orangnya akan luwes. Maka insya Allah kita akan toleran dan saling memahami. Itulah namanya wasatiyah, tengah-tengah Pak, wasit gitu. Ini penting itu saya sampaikan. Sehingga untuk menggapai cinta Rasul sering disebut ikuti Rasul, syukur kita banyak referensinya. Insya Allah bumi ini akan sejahtera karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu ibu bapak, mari sebagai bukti kita cinta Rasul. Ayo kabeh jengkar kabeh maca selawat bareng. Shallallahu Muhammad.
belum ada umat saja sudah ada Nur Muhammad. Maka Muhammad itu diposisikan sebagai Sayyidul Awwal wal Akhir, orang yang pertama dan terakhir. Itu Muhammad. Siapa yang pertama kali mengucapkan kalimat Muhammad? Bahkan setiap berdoa selalu menyebutkan asma Muhammad. Nabi Adam alaihissalam. Itu bukti bahwa Muhammad adalah orang yang pertama sebelum ada umat saudara Nur Muhammad yang menyampaikan itu. Nabi Adam alaihissalam. Kapan itu terjadi? Saat Nabi Adam karena tergoda oleh setan, kena berita hoax dari setan, akhirnya tadinya sudah yakin bahwa itu larangan, nggak boleh makan buah khuldi, mendekat saja nggak boleh. Tapi karena berita hoax setan dengan memutarbalikkan fakta, al-khuldi itu maknanya langgeng, konek lemangan gue, war langgeng yang surga Adam, mulanya sebenarnya kok kudu mangan. Akhirnya itu berita hoax, berita hoax tidak ada sekarang, dari dulu sudah ada. Iya, itu memutar balik itu sudah dari dulu. Dilalah al-khul, di al-khul itu namanya langgeng. Gusti Allah ora seneng nek kono surga terus Muhammad Adam, lan kok ayo mangan. Betul, karena tertipu daya oleh setan, Adam kemudian diturunkan ke bumi. Maka Adam berdoa kepada Allah, obat Robbana Ghulamna Anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ridungane Nabi Adam alaihi salam. Karena merasa zalim, Adam wis duwe kenikmatan surga, ya, apa-apa anak, bojo disiapi namanya Hawa, butuh apa disandingkan, ibadah kon muter-muter taman tok. Kayak wong tua begitu. Tapi karena tergoda setan diturunkan dari surga, maka membaca doa itu. Saya zalim ya Allah. Walau takfir lana ning orang ngapura ni dalem kula lan kunan nang khasir. Jadi kula dari wong sing rugi Gusti. Berani kula tobat Gusti. Tapi ternyata sebelum membaca itu ada mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat Jibril takon, ya Adam, limadza taqulu Muhammad? Ma Muhammad? Adam ngomong Muhammad itu siapa sih? Adam jawabnya, ya Jibril, lah aku ora ngerti Muhammad siapa. Sing jelas pas nang surga ada asma Allah, di sampingnya ada asma Muhammad. Saya yakin karena itu di samping asma Allah, pasti itu nama orang yang menjadi kekasih Allah. Maka sebelum saya mohon kepada Allah, saya menyebut orang yang dicintai oleh Allah. Maka akhirnya Jibril paham, kamu menyebut Muhammad, inilah Muhammad adalah satu saja hamba Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Maka Muhammad terkenal namanya Al-Mustafa, Muhammad Habibullah, orang yang terpilih kekasih Gusti Allah. Maka sebelum ada doa mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, menyebut asma Muhammad dulu. Apa yang diharapkan? Kalau kita mencintai orang yang dicintai Allah, yakin Allah bercinta kepada kita. Maka Muhammad Sayyidul Awwal, orang yang paling awal. Dan di akhir doa pun disebutkan nama Muhammad. Maka akhirnya Muhammad juga Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Itu Pak Bu, kita umat yang terakhir, tetapi Nabi kita adalah pertama kali adanya bakal manusia, namanya Muhammad. Sehingga kita inilah namanya khairul ummah. Ya, kenapa demikian Pak? Banyak keunggulan-keunggulannya. Kenapa? Umat Muhammad itu cilik-cilik, orang masih
gede, paling wong tapen paling mungkin 2 meter ya. 2 meter langka ya. Bandingkan zaman Nabi Nuh alaihissalam 9 hasta. Jadi tidak kenalkan hubungan. Iya, wong gede dhuwur kira-kira. Irungnya dawa-dawa, tangannya gede-gede. Karane kayaknya gede-gede. Ini siapa gede-gede? Umurnya juga nggak tanggung-tanggung. Nabi Nuh saja punya 950 tahun. Karena kalau zaman Nabi sebelumnya kan anak lahir katanya 8 tahun lebih melek, 8 tahun lebih melek. Karena umurnya dawa, wongnya ya gede. Iya, tapi kita kan wongnya cilik-cilik, umurnya cendak. Jadi lahir orang nunggu 8 tahun lebih melek, nembe kowe wis dia gagah liku. Benar kayak gitu. Iya, makanya ya umurnya gak panjang. Betul, Rasulullah cuma 63 tahun. Maka hadis sahih mengatakan umurnya umatku antara 60 dan 70. Jadi sampai masa beliau sudah mengatakan 20 batin, dia harus payah ya. Iya kan itu. Ya memang jatahnya segitu. Tetapi meskipun umurnya cuma 60, 70 atau 80, tapi tetap khairul ummah. Itulah kemuliaan kita. Ya Allah, ini badai kula jenengan sami, senajan tidak sepanjang zaman Nabi Nuh, tetap kita khairul ummah. Bahkan Rasulullah nanti ngendikan pas kumpul sahabat, dia duduk dengan Nabi, terus pada kumpul kabeh pun menjadi kangen banget kalau saya sedulur. Terus sahabat takon, ya Muhammad kangen sih harus putih. Niki sahabat harus kumpul kabeh. Sahabat utama ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Abu Sufyan, semuanya sudah kumpul. Kok jenengan kangen sih harus putih? Jawab kata Nabi, antum ashabi. Kowe iki sahabatku, utus sedulurku. Loh, dasar sedulur sepudi ya Rasulullah. Sedulurku iku wong sing ora tau menangi aku. Orang roh aku itu kayak apa? Bahkan hidup dia itu tidak akan mendapatiku, tetapi orang itu taat kepada ajaranku dan ikut risalahku, itu adalah saudaraku. Jika diceritakan, ternyata yang dimaksud saudara adalah orang-orang yang hidup tidak mendapati Rasulullah, tetapi taat kepada syariat Kanjeng Nabi. Berdasarkan hadis ini berarti kita semua itu saudaranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa anak orang yang saudara Kanjeng Nabi? Betul ya? Berarti jenengan itu sedulure Kanjeng Nabi. Itu bukti bahwa kita adalah khairul ummah. Bila nek ngeten iki mangga nyontoh Kanjeng Nabi, akhlaknya, pribadinya, ngendikannya jadi contoh. Karena Rasulullah akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi yang persis kayak Quran itu Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita belum seperti Nabi ya berarti kita memang masih perlu ikhtiar. Ini jelas terus main dulu. Nabi beda kalau ngomong. Memang berbeda, tetapi Allah itu mencontohkan akhlak itu adalah orang yang sesama manusia. yakni Muhammad Nabi itu manusia biasa, bukan malaikat, sehingga ada relevansinya tatkala dicontoh oleh
Ada 4 hal kalau kita mampu melaksanakan, insya Allah meskipun kita sholatnya belum banyak, puasanya belum banyak, insya Allah kita akan merasa bahagia di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. Ini yang dicontohkan namanya akhlak Nabi yang tinggi. Yang pertama, al-hilmu. Coba ditirukan, al-hilmu. Kita harus punya sifat al-hilmu. Al-hilmu itu rendah hati. Rendah hati itu artinya wong sing omber dadane, wong sing dawa ususe. Itulah yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Kira-kira wong niku ora cengkring. Cengkring ngertos? Ora jengkelan, ora mutungan. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, selalu longgar hatinya. Sehingga orang yang punya sifat al-hilmu itu kalau melihat sesuatu tidak pernah dipermasalahkan. Orang apa jadi masalah. Contoh misalnya bapak-bapak yang sering kerjanya di luar, maka jarang sholat di masjid. Ngerti nih kok darahnya orang tahu bulan jamaah. Sehingga kalau sholat jamaah seakan-akan wong semasjid belum kabeh. Karena merasa diawasi, akhirnya terjadi rasanya sebel, jengkel. Ini jadi urung duwe sifat al-hilmu, urung rendah hati. Padahal orang yang menasihati monggo, ngomong apa bae monggo, seperti Gusti. Jadi nggak pernah memikirkan komen-komen orang lain, gak usah dipikir. Yang penting jenengan kalau Gusti Allah ada masalah selesai. Wong manusia arep ngandel yang ngomong, ora yang ngomong. Yang penting bodoh-bodoh Gusti. Jangan apa-apa dipersoalkan. Kalau apa-apa dipersoalkan, jenenge orang al-ilmu, jenenge cengkring, gampang tersinggung. Makanya konsepnya ya cara kuliah sopir madukara, pikir besi ora. Harus begitu. Bahkan tak kala ada orang yang menggunjing jenengan, nyenyak jenengan, sudahlah diterima dengan lapang dada. Orang sebut cincin. Gak usah ngapain gitu. Karena konsep Rasulullah tatkala dihina, tatkala direndahkan, justru disinilah dia akan diangkat derajatnya. Itu. Coba dalam kisah kan ada sejak Rasulullah menjadi nabi, dijengkeli kalau keluarganya. Dia juga Rasulullah membela air dari ibunya namanya Aminah. Saat lahir, ya Allah, Abu Jahal bumbone ora kapan mendapat kabar bahwa Muhammad Aminah, anak Aminah istri Abdullah melahirkan jabat bayi, kemudian diberitahu Abu Jahal. Yang beritahu siapa? Budaknya Abu Jahal. Abu Jahal, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Betul? Iya. Karena engkau yang mengabarkan pertama kali bahwa aku punya keponakan bayi laki-laki, maka hari ini kamu segera datang ke rumah Aminah, engkau bantu Aminah. Kalau perlu, kalau Aminah itu karena terkenal Aminah itu wongnya langsing, orang umum, sangat mungkin air susunya sedikit. Kalau perlu Aminah tidak punya air susu, engkaulah yang menyusui bayi laki-laki itu. Maka dalam riwayat sebenarnya yang pertama kali menyusui Rasulullah bukan Halimah Sa'diyah, bukan, tetapi budaknya Abu Jahal. Itu. Subhanallah, Muhammad kecil sangat disayang Abu Jahal, atau semua keluarga merasa bangga bahwa Abdullah almarhum punya anak generasi baru namanya si Muhammad. Hanya saja setelah
nikah dengan Khadijah, nggak ada masalah. Tapi ternyata setelah Muhammad mendapat wahyu pada usia yang ke-40, disitulah mulai Abu Jahal jengkel, Abu Lahab marah karena merasa tersinggung. Kenapa tersinggung? Nyoba dibilang caca ini, ayahnya ke wahyu ini kesasar. Iya, makanya rasa dengki, rasa cemburu, iri hati sudah diawali Abu Jahal, Abu Lahab sejak Muhammad menjadi nabi. Dan emanuraka pertama kali itu yang paling sayang kepada bayi kecil yang namanya adalah Abu Jahal. Itu. Maka sejak Muhammad berusia 40 tahun, subhanallah, dijengkeli Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan dimusuhi. Tetapi apa yang dilakukan Muhammad? Tetap berbakti kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Dalam kisah, meskipun diancam mau dibunuh, kemudian dipropaganda agar semua memusuhi Muhammad, ternyata dalam sejarah dikatakan Muhammad itu mendatangi rumahnya Abu Jahal tidak kurang dari 84 kali. Bahkan saat Ummu Sulaim, garwannya Abu Jahal gerah, yang pertama kali menjenguk adalah Muhammad. Padahal setiap harinya dicaci, dimaki, bahkan akan dibunuh. Coba lihat jenengan, kayak harus itulah sifat al-ilmu. Maka pernah Rasulullah itu di Madinah, setiap mau berangkat ke masjid itu selalu dihadang orang, dilempari kotoran unta, kadang jalannya saja calon unta yang disangrai dan sebagainya. Rasulullah itu gak marah. Alhamdulillah masih ada orang yang seperti ini ya. Kalau saya istiqomah melakukan, saya yakin pahala saya lebih banyak. Iya, saya tidak akan bergeming sedikit pun, saya tidak akan marah, saya tetap sabar. Karena menurut Rasulullah sabar itu orang yang bisa menerima situasi, ya, orang yang hatinya tenang dalam situasi yang tidak kondusif. Ini jenis sabar, Pak. Kita jenengan barang Banjar, mundur daging, dahar, enak-enak, terus turunnya mendikaremnya, sabar orang umum. Karena sabar itu hakikatnya orang yang situasinya tenang menghadapi situasi yang tidak kondusif, tapi tetap tenang dan sabar. Itulah sabar yang sesungguhnya. Muhammad saja dilempari kotoran unta, jalannya dihadap, tetap saja santai. Maka suatu saat, ya, pas kanjeng Nabi sholat, kok biasane, anak sembalang, orang sembalang, salam tanya, ya sahabat, sembalang inyong sih, akhirnya beli. Jadi kan orang tahu dibagi inyong orang dibalang orang lonta, orang diadap mendalam. Anu sebelum Rasulullah, itu tiangnya semerian. Akhirnya, oh nek lihat ayu ditiliki. Selesai sholat, mengajak sahabat langsung dijenguk. Padahal tak satu pun yang jenguk. Kanca-kancanya orang sepele, Rasulullah yang biasa dihina, ya, dianiaya orang yang pertama kali menjenguk. Masuk, assalamualaikum. Kamu kenapa ya Rasul ya bulan? Belum riaku, kemudiannya tak dengar ayah, muka-muka kau cepat mari. Munar mari kau kayak balangi nyok mandi. Itu mandi. Itu begitu. Ampun ya Muhammad. Orang apa? Non ikhlas. Semakin berbanyak menghina saya, kamu menghina saya semakin banyak pahala yang saya dapatkan. Konsepnya yang tadi itu. Yang ungkapan itu mati apa jodoh orang sohir banget ini ya. Maka itulah yang pertama, al-ilmu. Itu akhlak Rasul. Maka Rasulullah datang
bijak. Orang anak anggap tumbuh, orang anak sopan santun, sehingga susah anaknya kok tersinggung. Maka jangan kaget Pak, sebelum Islam orang yang hebat itu orang yang kaya raya. Orang yang hebat itu orang yang keluarga besar, saudaranya banyak. Dan yang ketiga orang yang adalah orang laki-laki. Perempuan orang Habib, anak-anak bayi patut berdebut. Iya, karena mereka tiktok kemarin. Orang lain belum, kemarin tertapen kan belum. Ya. Tetapi setelah Islam hadir, tidak pandang kaya, tidak pandang seluruhnya banyak, tidak pandang laki-laki. Semua adalah sama, yang membedakan cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang paling takwa. Sugih melarat, berpangkat maupun tidak ada dengan sapi mawon. Islam itulah legal formal yang kita pegang sekarang. Maka bangga kita sebagai umat Islam. Sudah, yang pertama al-khilmu. Yang kedua tawadhu. Apa Bu? Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati itu andal asor, ya, selalu tawadhu, andal asor, orang lopos, orang pecicilan. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf, yaitu ayat 12 sampai ayat 16 itu menceritakan mulai tawadhu dari mulai umur 40 tahun. Mulai terkumpul. Kenapa umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun kanjeng Nabi itu Muhammad diangkat jadi Nabi. Dan kebetulan Nabi juga usianya cuma 63. Jadi 40 sampai ke 63 itu cuma berapa? 23 tahun. Itu sisa 23 tahun total Rasulullah untuk berjuang. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sehingga Quran jelas-jelas itu menyebut kata-kata kalimat al-Raj. Jadi 40 tahun kon pada pengumpul, kon pada ada asor. Itu namanya tawadhu. Ini saya ini rata-rata jangan kata mulut. Sebidaknya daripada ngerem. Sebidak saja ngerem gitu loh. 40 gak ada ngerem-ngerem gitu. Yang termumpul loh. Padahal ingat usianya sudah separuh lebih usia kanjeng Nabi. Itu Masya Allah. Makanya kalau kita kepengen benar sudah cukup Rasulullah saja punya sifat tawadhu. Orang yang tawadhu an-nafs itu tidak akan terperdaya dengan apa yang dimiliki. Kekayaan, jabatan, ilmu tidak akan mempengaruhi dirinya. Iya, karena pada tawadhu. Gak pernah sombong dengan ilmunya karena pinter. Gaya banget. Nyong sepuluh paling pinter tentapen. Nyong paling sugih tentapen. Nyong paling tinggi jabatan tentapen. Gak usah begitu, gak boleh. Kita harus tawadhu. Mudah kalau mau. Makanya Rasulullah itu selalu menghargai orang. Maka kalau dalam kitabnya Imam Ghazali, ilmu yang tertinggi adalah akhlak. Wis pinter kaya apa? Nek tidak punya akhlak, itu berarti orang bodoh. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak hartanya, harus semakin andal asor. Berarti dia akhlaknya baik. Kalau tidak, itu jenengan orang beda karo laler. Ngertos laler Bu? Karena ilmu itu adalah adab. Laler itu satu-satunya hewan yang tidak beradab. Belanja cara Jawa laler, larang alatun
wis ala yang beler terus nemplok teng tembelek yang mencelok malih teng sirahe manusa. Kadang malah nemplok teng panganan. Iki jenenge wong sing ora duwe adab. Maka di Quran dicontohkan, kenapa kok kayak lalur? Pernah begini di dalam surah Al-Baqarah. Orang Yahudi itu ngeyelan apa-apa protes, apa-apa usul. Ya kayaknya nah, apa sebetulnya Yahudi lah. Ngeyelan itu. Pernah diperintah oleh Allah melalui Nabi Ibrahim salam. Hamba silahkan engkau sebagai bentuk pengabdian kamu sembelih sapi. Yahudi protes, sapi sekatus pundi Ibrahim. Las pokoknya sapi karena ngeyel akhirnya dijelaskan dalam tafsir jalan itu Al-Baqarah sapi ini sing warnane kuning mas. Sing orang luku, sing orang nyirami tanduran, itulah sapi yang kamu korbankan. Maka kalau berbicara surat Al-Baqarah, surat cerita tentang sapi, banyak cerita. Salah satu itu ngeyelan sapi. Yang kedua, wong ora jujur, tidak gentleman. Nek nglakoni apa-apa ora ngaku. Kuwi kelas Yahudi ngeyelan pendidikan ning ora gentleman. Persis berarti itu. Contoh, suatu saat anak wong padu gelut. Ternyata dia membunuh saudara sendiri. Bar sedulure mati malah lempar-lemparan. Semacam niku dunya niku dadi padu. Gelut antara tapen karo lempong. Ternyata dia bakal dijelaskan. Karena terjadi bentrok ganda yang ngaku bahkan jadi geger, Allah mengeluarkan satu ayat yang mengatakan, hei Bani Israel, pukullah si mayit itu dengan ekor sapi dan juga pukullah dengan lidah sapi. Maka orang itu akan hidup. Betul Pak? Wong sing mati disabet karo buntut sapi, disabet karo ilat sapi, urip maneh Pak. Iki Quran loh Pak, bukan omongan saya, dibaca Quran ini. Tapi jalan menjelaskan itu. Setelah itu orang itu langsung cerita, yang bunuh saya ini. Semuanya dijelaskan. Ternyata pembunuhnya semuanya keluarga. Maka di ayat ini menyatakan orang-orang itu tidak berhak menerima warisan. Maka dalam ayat waris, keluarga, nek mateni keluarganya berarti nek semati kok beribadah orang akan mendapat warisan. Itu maka dengan ekor sapi, dengan lidah sapi, orang bisa hidup lagi, bisa bicara. Nah, setelah bicara, kemudian dia mati lagi, bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Ini kan begitu. Jadi ada orang yang pengambil itu. Ada lagi biasakan makan lidah sapi biar kau lancar berbicara. Jadi kan cukupnya dengan Quran. Nah, ini orang-orang Yahudi itu memang dulu ngeyel. Maka dengan ngeyel itu akhirnya kata Allah wa qasuma qasaquluhum wong Yahudi atine atos ora andhap asor. Nek Rasulullah itu terkenalnya orang yang sangat ada asor atau takdzib, lembah mana. Maka dalam kitab berjanji kadang disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul haya wa tawadhu, wong sing paling isinan dan paling ada asor. Maka ibu bapak, ayo ikut akhlak Rasul, hargai yang lain meskipun sampai pintar, hormati yang lain meskipun sampai sugih. Islam memerintahkan kalian untuk sugih.
Islam memerintah kalian untuk menguasai dunia. Silahkan sampai jadi DPR nyalon, silahkan sampai jadi camat, jadi bupati, silahkan sampai harus kaya raya, silahkan bangun rumah kalian semewah mungkin. Itu adalah perintah, tidak ada yang melarang. Tetapi kata Imam Ghazali, jabatanmu, kekayaanmu itu harus cukup dipegang di telapak tangan, jangan sampai dimasukkan di dalam hati. Sehingga nanti jabatanmu, kekayaanmu, kehebatanmu cukup di sini, karena ini pada saatnya akan hilang dan tidak ada. Tak kala nanti jabatan hilang, harta hilang, kekuasaan hilang, jenengan tidak stres. Paham ya? Itu yang diajarkan Rasul begitu. Silahkan kuasai dunia, karena memang Allah menciptakan dunia untuk dikuasai, untuk dinikmati. Jangan sampai kita menjadi budak dunia. Maka kuncinya kuasai dunia, kuasai jabatan, tapi jangan diletakkan di hati, tapi cukup digenggam di tangan. Dengan ini kita akan bisa jihad kemana-mana. Paham ibu-ibu ya? Bu, jenengan nek nganggo mas, nganggo gelang, sudah terpundi bu. Tangan ya. Nek kalau sudah terpundi, terbulu. Nek ilang artinya nangis ta mboten. Nek sampai gelang ilang, kalau ilang kan berarti jenengan bunyi kesukna gelang orang nang tangan, tapi nang hati. Itulah konsepnya. Maka kalau mau tawadhu ya kayak gitu. Silahkan. Insya Allah kita akan tawadhu meskipun punya jabatan. Itulah yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Ingat yang pertama al-hilmu, ya Rasulullah. Orang gamer, orang cengkrik, ya orang mutungan. Yang kedua tawadhu, lembah mana, sopan santun, adab asal. Yang ketiga sahoun. Sahoun artinya loman, orang medit, orang pelit, orang kekir, orang kayak petinju, sorot tangannya, kurang setelah dijoki kantong dan sarung tangan. Artinya tidak sedikit pun potensi yang kita miliki tidak dibagi kepada yang lain. Mau karpin dewek tok. Rasulullah itu selalu sahoun, selalu loman. Maka ada hadis gini, salah satu muhliqatun, ada 3 hal yang akan memporak-porandakan kehidupan panjenengan. Yang pertama, suhun muta'un. Apa bu? Suhun, itu suhun itu ya. Suhun muta'un. Suhun itu keinginan yang ditaati. Apakah kepengen jadi atine gue tak banget, taat banget karena keinginan. Suhun muta'un. Pokoknya harus dibelah kira-kira. Bro, bakul ember, peruntung uang, numpang embernya yang ngambung kapal-kapalnya beda hukuman. Ditumpuk rumah. Ada piring sampai kata kurang tuh debus dipajang dan bufet. Kenapa bakul dia jelas kepengen. Namanya suhun muta'un. Keinginan yang ditaati. Itu yang pertama. Orang yang kayak gini akan rusak nanti dunianya. Yang kedua, hawan mutaba'un. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Apa-apa kurang baik cukup. Ya Allah. Itu padahal Rasulullah mencontohkan sifat qanaah. Yang ketiga, ittida'ul nafsi, selalu membanggakan dirinya. Oh wis apa-apa kepengenan dituruti, bahwa nafsunya tidak dapat dikendalikan, sombong. Itulah jangan merusak. Salah satu muhliqatun.
maka obatnya adalah sahon, loman. Nek loman artinya manusia itu sering berbagi. Orang hebat karena setiap yang hidup di bumi ini punya potensi untuk berbagi. Sing duwe benda berbagi dengan bandanya, yang punya ilmu berbagi dengan ilmunya, yang punya tenaga berbagi tenaganya. Aja pelit apa itu mah. Perigan besok sebel, pemaning nyumbang. Alasannya pernah. Kalau ini yang terjadi nanti Anda belum nyontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakinlah orang yang punya potensi. Ada sampai yang mengatakan barang orang di duit yang harus tenaganya. Barang tua tenaganya orang kaya yang pikirannya lah. Minimal ya sedekah kalau untune lah. Maksud saya tabasumu kasodako. Guyu besok dapat aja ning anak orang berbuat kebaikan terus malah iri, malah dengki. Bagaimana kita bisa menghargai sesama? Bagaimana kita guyu rukun? Karena kekompakan guyu rukun itu tatkala kita mampu menghargai orang dan kita juga berbagi. Dan filsafat yang Jawa namanya terima kasih. Napa Bu? Kadang ya nampak, kadang ya aweh. Aja bukan hanya mengangkok baik. Soalnya mau dibagi BLT dibeli murah, ya. Akhirnya baru cari di JPL itu. Ya kadang ya tanpa, kadang ya aweh itu kerigan pegah, apa-apa ngeritik repot. Makanya yang ketiga adalah sahun pun bisa. Yang keempat adalah husnul khuluq, akhlaknya bagus. Ibu bapak semuanya, itulah suri teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan saya nyuntuk, insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wa sahabat Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'u amran wa yafi'u. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dil min jami'il hajat wa tuhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wal mamat. Allahumma lakal hamdu wa bikal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna bil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.